Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rani Daily Podcast. Tapi kan ini baru video pertama ya. Kok welcome back tuh sih? Oke, tapi nggak apa-apa guys. Nah, karena ini merupakan video pertama, mohon maaf ya teman-teman kalau aku sedikit nervous dan backgroundnya tidak memungkinkan karena aku sedang di kos bukan di rumah. Karena baru pertama, tak kenal maka ta'aruf. Iya nggak sih? Ta'aruf kan artinya berkenalan gitu kan. Tapi lazimnya tak kenal maka tak sayang. Maka aku mau memperkenalkan diri aku ya. Perkenalkan, nama aku Eka Nur Setia Ramdhani. Kalian bisa panggil aku Eka atau Rani. Tapi di luar vokasi biasanya aku dipanggilnya Rani, teman-teman. Aku merupakan seorang mahasiswa semester 3 jurusan Perpustakaan dan Arsip via UB. Iya, via UB guys. Oh, bukan. Aku jurusan Perpus Arsip vokasi UB lebih tepatnya. Iya, aku anak luar gerbang guys. Nah, kalau teman-teman udah lihat tadi openingnya seperti apa, kemudian aku pakai outfit yang gimana, sama thumbnailnya ini juga udah tahu ya. Kira-kira teman-teman pasti udah paham nih aku mau bahas tentang apa. Ya, aku bakal bahas perempuan dalam sudut pandang Islam sama apa sih yang lagi boomingnya sekarang kayak gitu. Tapi kita bakal bahas yang ringan aja karena aku juga masih belajar, kita semuanya masih belajar, dan semoga bahasa aku ini bisa dipahami juga sama teman-teman semuanya. Jadi, sebelumnya aku tuh udah baca buku dan ini dia bukunya, judulnya tentang hijab, mahkota muslimah, karya dari Syekh Abdul Aziz Marsuk At-Tharifi, seorang hafizullah dari Madinah. Di buku ini ada 30 bab, tapi nggak mungkin dong kita bakal bahas semuanya, kita bakal bahas yang relate aja sama kondisi perempuan saat ini. Kalau teman-teman bisa lihat nih di sosial media, apa sih yang lagi viral? TikTok, iya, sama Reels, iya nggak sih? Nah, di sini tuh banyak konten kayak misalnya endorse, terus bisnis online, tips and trick gitu. Iya, terus kenapa Kak? Gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih Kak? Kan itu sosial media kita, boleh dong bebas upload. Iya, sosial media kalian dan bebas, tapi bukannya segala sesuatu yang kita lakukan kelak akan dimintakan pertanggungjawaban dan kalian siap terhadap apa yang kalian berbuat. Nah, itu dia. Ada beberapa konten ya mungkin yang kayak gini. Terus yang kayak gini. Sebenarnya kalau kita pakai itu bisa mengandung konotasi negatif dan mengundang syahwatnya para lelaki gitu. Sebenarnya biar apa sih teman-teman kayak joget-joget depan kamera gitu? Apa buat kepuasan pribadi? Biar nambah followers, viral, kemudian dikenal banyak orang, dapat endorse banyak gitu. Tapi iya, teman-teman bakal dikenal oleh seluruh penduduk di muka bumi ini, tapi belum tentu bakal dikenal oleh penduduk langit. Nah, teman-teman pilih mana? Dikenal oleh penduduk bumi karena konten kalian yang seperti itu, atau dikenal oleh penduduk langit karena amalan teman-teman semuanya? Dan belum tentu loh, Allah itu suka sama apa yang kita lakukan. Karena dari Quran surat Al-Baqarah sendiri di ayat 216 dikatakan bahwa tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, teman-teman pilih yang mana? Sebenarnya teman-teman, perkataan yang tadi, yang ini nih, yang aku jogetnya biasa aja kok. Lagian aku juga udah nutup aurat. Aku pakai backsound ini kan biar viral, banyak orang yang tahu. Ntar aku dapat banyak endorse tahu, dan dapat cuan juga. Nah, sebenarnya itu merupakan tipu daya muslihat dari syaitan sendiri karena syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia. Teman-teman pasti tahu kisah dari syaitan yang tidak mau sujud dan tunduk kepada Adam, kemudian dia menantang Allah. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 dijelaskan bahwa dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh-musuh yang terdiri atas setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah penuh dengan tipu daya. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Kemudian di Quran surat Al-Hijr dijelaskan, ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Nah, ternyata kalau dilihat ambisi syaiton dalam menyesatkan manusia ini sungguh besar ya teman-teman. Coba deh kita bayangin kalau kita upload konten yang seperti itu, sampai ada yang komen mengarah ke pornografi, kemudian pelecehan seksual, atau bahkan sampai ada yang ngajakin ketemuan karena sudah terundang syahwatnya, terus tiba-tiba melakukan perbuatan ya zina seperti itu. Siapa yang dirugikan? Tentu kita, bukan? Terus syaitannya mau tanggung jawab nggak? Atau saat di padang mahsyar nanti, saat kita dimintai pertanggungjawaban, kemudian kita menuntut si syaitannya itu tadi, wahai syaitan dan jin, bukankah kalian yang menyuruh aku untuk mengupload konten seperti itu, gitu misalnya ya. Terus si syaitannya ini mau tanggung jawab nggak teman-teman? Ya enggak lah. Bahkan mereka tuh bilang, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap dosa yang kalian berbuat. Nah, kalau kita sudah ada di posisi seperti itu, kita mau lari kemana teman-teman? Pintu taubat sudah ditutup, ampunan juga kita nggak dapat, syafaat nggak dapat, ya kita mau ngapain? Udah sampai stuck di situ. Ya, kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Nah, mumpung masih di sini, ayo kita sama-sama perbaiki iman kita, akhlak kita, agar apa? Agar kita tuh selamat di akhirat nanti, agar kita tuh bisa bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar Allah tuh ngasih peraturan, ketetapan itu ya untuk kita sendiri, untuk baiknya kita sendiri. Tapi kadang kita tuh sebagai manusia tuh gak mau taat gitu. Kalau kata Ustadz Falixiao, ikhlas tanpa tapi, taat tanpa nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, ternyata itu ya gambarannya apa yang sedang terjadi saat ini, terutama untuk kaum wanita. Terus balik lagi nih ke buku ini, jadi apa korelasinya gitu kan? Ternyata tadi kita udah bahas seputar menutup aurat. Teman-teman pasti pernah dengar 3 istilah ini, antara hijab, kimar, dan juga jilbab. Itu apa sih perbedaannya atau sama aja gitu? Aku mau bahas ini nih. Mungkin untuk yang pertama aku bakal bahas tentang hijab gitu. Loh, kok agak gelap? Nah, oke, mungkin teman-teman pernah dengar kalimat kayak gini. Kamu sekarang udah berhijab ya? Loh, sekarang pakai hijab. Hijab kamu bagus loh. Nah, yakin gak tuh itu namanya hijab? Terus, ternyata kalau dalam Al-Quran sendiri, hijab itu artinya sekat yang menutupi di antara dua objek. Jadi kayak gini nih teman-teman. Nah, kayak gitu. Itu bisa berupa kain, dinding, ataupun kayu. Nah, di Quran surat Al-Ahzab sendiri, ayat 53 dijelaskan bahwa apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir atau hijab mereka. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, hijab itu bukan berarti pakaian ya, tapi lebih khusus tabir atau pembatas di antara dua objek. Yang berikutnya adalah kimar. Oke, ini istilah yang sering kita dengar, bahkan banyak dijual juga ya di all shop. Ternyata kimar ini dalam Al-Quran artinya sebuah kain yang menutupi dari kepala, leher, hingga menjuntai ke bawah, termasuk untuk menutupi tulang selangka. Lantas, apa bedanya nih sama kerudung? Ya, mungkin hampir mirip, tapi sebenarnya kerudung ini kurang dianjurkan dalam Islam karena dia itu hanya menutupi kepala dan juga leher saja, tidak sampai menjuntai ke bawah gitu teman-teman. Terus yang aku pakai ini apa? Ya ini kurang lebih kerudung sih, karena aku juga belum masih belajar dan masih berproses gitu teman-teman. Sama seperti kalian semua gitu. Nah, yang ketiga adalah jilbab. Kata-kata ini nih yang sering kita gunakan dalam obrolan sehari-hari. Apakah jilbab sama dengan kerudung, sama dengan kimar, sama dengan apa lagi ya? Nah, itu. Sebenarnya pengertian jilbab sendiri secara gamblang tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi ada kata-kata, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka hingga menutupi seluruh tubuhnya. Jadi bisa dikatakan kalau jilbab adalah kain yang mengulur untuk menutup seluruh tubuh dari atas hingga mata kaki dengan syarat tidak ketat, tidak
tidak membentuk lekukan, kemudian tidak transparan. Nah, mungkin kalau teman-teman familiarnya itu dengan kata gamis atau abaya. Nah, jadi udah tahu tuh ya teman-teman apa yang terjadi dalam fenomena sekarang, kemudian apa perbedaan dari jilbab, khimar, dan juga hijab. Nah, selain itu, kenapa sih kok kita ketat banget aturannya? Ya karena Allah tuh ingin menjaga kita dari sesuatu yang bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa dunia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi kesimpulannya, perempuan adalah makhluk yang berharga, ia harus dijaga laksana mutiara karena kecantikannya mampu mengalahkan paripurna. Oke, karena ini udah melebihi durasi, makasih banget jazakumullah khairan kasiran buat teman-teman yang udah nonton. Aku punya moto hidup nih dalam hidup aku. Balas dendam yang sempurna adalah sukses di masa depan. Jadi, sekarang kita harus semangat untuk memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik. Pokoknya jangan mudah putus asa, jangan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.